Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Winanti Zaki Hasana, NPM C0C0220016 dengan dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Wisman MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui belum apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu ragam yang berarti macam atau jenis dan bahasa berarti interaksi atau percakapan yang baik. Adapun ragam bahasa menurut para ahlinya sebagai berikut, yaitu 1. Menurut Bachmann tahun 1999, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Yang kedua, menurut Dendi Sugono tahun 1999, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya ragam bahasa. Kira-kira apa ya yang menyebabkan banyaknya ragam bahasa? Yang pertama ada faktor budaya atau letak geografis. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, yaitu faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri yang berbeda-beda. Biasanya, ini diajarkan secara turun-temurun. Selanjutnya, faktor demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, maka dalam hal ini bahasa dan intonasi suara sangatlah berpengaruh. Contohnya saja di daerah pantai yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi suara yang besar. Berbeda halnya dengan permukiman padat penduduk, mereka menggunakan bahasa lisan yang panjang serta intonasi suara yang kecil, dikarenakan lokasi mereka yang saling berdekatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Apa sih jenis-jenisnya? Adapun ragam bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan penuturannya. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan topik atau keadaan. Mari simak uraiannya berikut ini. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan penuturannya. A. Ragam daerah. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki banyak kelompok etnik atau suku. Bahasa daerah tersebut terus mengalami perkembangan karena terdapat banyak pengujar yang berbeda secara geografis atau perbedaan lapisan dan lingkungan sosial. Perbedaan ragam bahasa dalam satu bahasa, suatu suku, atau ragam daerah dikenal dengan dialek. Adapun pengertian dialek yaitu variasi bahasa yang berbeda menurut pemakaian bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial, atau kurun waktu tertentu. Dialek suatu daerah dapat diketahui berdasarkan tata bunyi yang diucapkan. B. Ragam bahasa terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata. Adapun contoh ragam terpelajar adalah, saya sudah membaca buku itu. Selanjutnya, C. Ragam bahasa resmi dan tidak resmi. 1. Ragam bahasa resmi merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi resmi atau formal, misalnya surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Ragam bahasa resmi atau formal biasanya menggunakan tata bahasa yang baik sesuai EYD, lugas, sopan, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tertulis. Adapun ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu
1. Digunakan dalam situasi resmi. 2. Nada bicara yang cenderung datar. 3. Kalimat yang digunakan kalimat lengkap. Berikut contoh penggunaan bahasa resmi. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ragam bahasa tidak resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Misalnya, surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan, contohnya dalam percakapan sehari-hari. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi adalah kebalikan dari bahasa resmi. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab, seperti antara teman dekat, antara orang tua dan anak, atau kepada kerabat dekat lainnya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi yaitu 1. Digunakan dalam situasi tidak resmi. 2. Sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Adapun contoh penggunaan bahasa tidak resmi yaitu PR itu sudah aku selesaikan. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda-beda ini, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda pula. Seperti contohnya, pada lingkungan seni, kita kerap mendengar improvisasi maestro. Dan di bidang agama, seperti masjid, gereja, vihara, adalah kata-kata yang digunakan dalam bidang ini. Selanjutnya, pada bidang kedokteran seperti koroner, hipertensi, anemia, dan beda halnya juga di lingkungan hukum, kita sering mendengar kata pengacara dan terdakwa. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Terbagi lagi menjadi ragam bahasa lisan dan ragam tulisan. Berikut adalah tabel perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara, yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti objek, subjek, predikat tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan, karena hal ini dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Contoh, orang yang berbelanja di pasar. Bu, berapa cabenya? 30. 25 saja, nak. Kemudian, pada ragam tulis perlu lebih terang dan lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. Selanjutnya, ragam bahasa lisan. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara, sedangkan ragam tulis dilengkapi tanda baca huruf besar dan huruf miring. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan topik atau keadaan. Ragam bahasa berdasarkan topik atau keadaan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Adapun sifat-sifat ragam baku diantaranya 1. Mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Sebagai contoh, kata rajin dibubuhi pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Contohnya, dalam hal ini, tokonya disebut langganan dan orang yang berlangganan itu disebut dengan pelanggan. Yang ketiga, cendekia. Bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Contoh kalimat tidak cendekia adalah rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Seharusnya, agar menjadi kalimat yang cendekia, kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi rumah aneh milik sang jutawan akan dijual. Yang keempat, seragam.
Ragam baku bersifat seragam, yaitu dalam artian pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa untuk pencarian titik-titik keseimbangan. Contohnya, seperti pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari agar terjadi keseragaman pada ragam baku. Selanjutnya, yang B adalah ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembangkan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sekian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.